Kita yang lalu sudah mempelajari dasar gereja, fondasi gereja. Dan inilah sedikit perbedaan antara kita dengan, bukan sedikit ya, lumayan sih perbedaannya antara kita dengan gereja Roma Katolik. Di mana mereka percaya bahwa Petrus itulah dasar daripada gereja, dan Petrus boleh dikata sebagai paus yang pertama, ya, paus pertama yang diangkat oleh Tuhan Yesus secara langsung. Nah, kita sudah mempelajari bahwa itu sebetulnya bukan Petrus dijadikan pemimpin dan wakil dari wakil daripada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Ya, kita percaya tidak ada wakil, ya, tidak ada wakil kepala gereja. Kepala gereja ya Kristus. Wakil Kristus siapa? Enggak ada wakil Kristus. Lalu kalau gembala sidang, pendeta itu statusnya apa? Gembala sidang, pendeta adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan firman, pelayan jemaat, ya, untuk memberitakan Injil, ya, untuk memimpin kegiatan-kegiatan rohani semacam pemahaman Alkitab, katekesasi, ya, berkhotbah dan sebagainya. Nah, itu hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan tuh jadi wakilnya Allah? Menurut saya itu kata-kata yang mungkin agak slip of tongue. Kalau ada orang hamba Tuhan menganggap dirinya adalah aku wakil Allah untuk kamu, itu mungkin slip of tongue. Karena Tuhan tidak pernah mengangkat wakil. Tuhan menetapkan gembala-gembala sidang, menetapkan penginjil, menetapkan pengajar, ya, itu 3 jabatan yang masih ada di gereja dan yang sudah lewat dan sudah tidak ada hari ini adalah para nabi dan para rasul. Sudah nggak ada. Nah, maaf ya, inilah juga yang menjadi problematik penafsiran dari gereja reform dan kemudian secara radikal ditafsirkan secara bebas oleh karismatik. Nah, tapi kita belum membahas karismatik, jadi tunggu dulu, sabar dulu. Tapi ini saya berikan indikatornya dulu, ya. Jadi kita tegas, hari ini sudah tidak ada rasul dan tidak ada nabi. Ini saya sudah ungkapkan di doktrin Alkitab, bahwa jabatan nabi dan rasul itu sudah selesai.
Kalau ada gereja yang masih ngotot dan merasa dia masih mau sampai hari ini mempertahankan adanya rasul dan nabi, ya silakan. Tapi itu sudah nggak benar. Kalau mau debat, ya, ya silakan pada teman-teman saya yang ahli debat itu. Saya nggak mau melayani debat-debat. Anda belajar dulu, teliti dulu, baru ngomong yang benar. Jangan ngotot, nggak belajar baik-baik, ngotot bilang hari ini masih ada nabi, masih ada rasul. Tapi kalau fungsi nabi dan fungsi rasul masih ada. Saya pun hari ini menjalankan fungsi nabi dan fungsi rasul. Hari ini kalau saya menjelaskan firman kepada Anda, saya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada Anda, itu saya sedang menjalankan fungsi nabi. Karena fungsi nabi itu adalah menyampaikan firman Allah. Itu fungsi nabi. Kenapa saya menekankan fungsi? Karena yang saya tadi katakan, yang sudah selesai itu bukan fungsinya. Yang sudah selesai itu adalah jabatannya. Jabatan nabi, jabatan rasul sudah selesai. Nah, apa bedanya jabatan dan fungsi? Jabatan itu adalah kedudukan, posisi, ya, suatu posisi kedudukan yang mempunyai otoritas. Ya, kalau Allah mengangkat nabi, ya, menabiskan seorang nabi, maka nabi itu punya posisi jabatan yang punya otoritas yang betul-betul terhormat. Tidak main-main itu orang menjadi nabi, itu nggak main-main jabatan nabi. Ya, dia berbicara, menyampaikan firman Allah itu secara direct kalau di zaman Perjanjian Lama. Secara direct. Direct itu dia menyampaikan pesan-pesan Allah itu langsung. Itu nabi. Ya. Contohnya nabi misalnya Yeremia berkata, demikianlah Allah berfirman. Titik 2. Tanda petik pembuka. Sampai tanda petik penutup. Dari tanda petik pembuka sampai tanda petik penutup. Itu adalah kalimat direct. Jadi Yeremia tidak pernah berkata, kemarin aku ketemu Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama aku. Tapi ngomong apa aku agak lupa. Kira-kira bunyinya demikian. Jadi Tuhan tuh kira-kira ngomongnya demikian. Bahwa ya bangsa Israel itu sudah rusak. Dan harus bertobat. Kalau tidak bertobat Tuhan bisa marah. Nah, itu kira-kira bunyinya begitu. Nah, itu sudah bukan kalimat direct. Itu namanya sudah apa itu namanya? Kalimat tidak langsung. Ya.
Ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Dari kalimat tidak langsungnya itu tadi yaitu ya kira-kira bunyinya itu Tuhan tuh ngomongnya ya memperingatkan bangsa Israel lah. Nah, itu kalimat tidak langsung. Tapi kalau kalimat langsung adalah demikianlah Allah berfirman. Titik 2, tanda petik pembuka. Ya. Bahwa Israel akan aku hukum karena pemberontakannya dan seterusnya. Nah, ini kalimat direct bahwa Israel akan aku hukum. Aku itu siapa? Ya Tuhan. Jadi itu kalimat tapi tanda petik loh. Bukan berarti Nabi Yeremia jadi Allah. Bukan. Jadi bukan begini ya. Misalnya Nabi Yeremia mau bernubuat. Waktu dia bernubuat, tiba-tiba kemasukan roh Allah. Lalu suaranya Yeremia jadi suaranya Allah. Hai umat Israel. Ya, kan? Bertobatlah engkau. Kalau tidak, aku binasakan kamu. Jadi itu suaranya menjadi suara Allah. Enggak seperti itu. Itu namanya, maaf, saya pakai tanda petik. Itu namanya kesurupan roh Allah. Tapi tidak pernah loh Allah seperti itu. Tidak pernah Allah seperti itu. Perhatikan. Kalau setan, orang kesurupan setan, itu suaranya bisa jadi suara setan. Tapi kalau orang dipimpin Roh Kudus, tidak pernah suaranya ganti jadi suara Allah. Kalau sampai kayak gitu, 100% itu bukan roh Allah. Itu sudah setan yang bekerja. Hati-hati ya. Di seluruh Alkitab, tidak pernah ada orang kesurupan Roh Kudus. Perhatikan ini. Ini penting ini. Waktu saya dicelikkan dengan kebenaran-kebenaran ini. Wah, benar ya. Memang nggak ada kesurupan Roh Kudus, itu nggak ada. Yang ada itu kesurupan setan tuh. Inilah salah satu ciri bedanya pekerjaan Allah dan pekerjaan iblis. Ya, ini sedikit sudah mulai berbau-bau ke arah dunia roh, ya kan? Tapi saya tidak mau ke sana dulu. Saya maunya menjelaskan tentang Nabi itu bicaranya bukan kayak orang kesurupan. Nabi itu bicaranya selalu bilang, demikianlah Allah berfirman. Biasa, kalimatnya biasa, enggak jadi suara aneh-aneh. Demikianlah Allah berfirman. Ya, tentunya enggak ada tanda baca waktu itu. Tapi sekarang diberi tanda baca. Supaya jelas bahwa itu kalimat direct. Orang-orang kita sekarang paham bahwa itu kalimat direct. Kalau orang-orang dulu, nggak usah dikasih tanda petik, sudah paham kalau itu kalimat direct. Dan itu juga bukan kesurupan. Oke. Nah, itulah Nabi. Dan di zaman Rasul pun juga Tuhan bicara melalui para rasul. Rasul punya otoritas menyampaikan firman Allah, tapi tetap mereka juga tidak kesurupan.
tidak kesurupan Roh Kudus di waktu di hari Pentakosta dan mereka berbahasa lidah, jangan dikira suara mereka jadi suara Roh Kudus. Ngawur banget. Kesimpulannya itu ngawur banget kalau di hari Pentakosta itu para rasul kesurupan Roh Kudus lalu bisa bahasa yang wala simlakalan. Itu bukan kejadian di hari Pentakosta, sama sekali salah, 100% salah. Hari Pentakosta itu para rasul bukan berbahasa wala bukan. Para rasul berbahasa bahasa asing dari daerah lain. Berbahasa lain. Nah, itu yang lebih tepat. Jangan bilang bahasa roh, itu sudah terjemahan yang keliru dan menyesatkan. Ya, ngomong bahasa roh aja itu sudah salah. Bahasa lidah pun masih nggak jelas. Saya lebih suka terjemahan Kisah Rasul yang dikatakan bahasa lain. Itu lebih justru mengena pada kejadian yang sebenarnya, bahwa mereka memang berbahasa lain. Bahasa lain itu maksudnya bahasa asing. Yang asing itu maksudnya bukan bahasa dunia langit. Bahasa asing itu bahasa manusia, tapi dari daerah wilayah lain. Ya, seperti misalnya kalau saya orang Jawa, tahu-tahu bisa berbahasa suku Dayak misalnya. Nah, itu bahasa lain, tapi itu bukan wala, itu adalah bahasa suku lain. Tapi itu bukan saya kerasukan Roh Kudus. Lalu yang ngomong itu adalah bukan saya, tapi Roh Kudus yang ngomong. Enggak, itu saya yang ngomong. Tuhan tuh memberikan karunia pada saya untuk bisa bicara bahasa lain yang saya tidak pernah pelajari. Kalau mau jelas tentang bahasa roh, pelajari di YouTube saya, ya, Stris Ngagel, dengan tema bahasa roh dan Pentakosta dan Kisah Rasul dan Korintus. Ya, saya bahas kalau tidak salah 14 sesi. Pak Andi. Iya. Saya boleh bertanya, Pak Hendrik. Iya. Tadi kan Pak Andi bilang untuk jabatan Rasul itu sudah tidak ada. Yes. Dan Nabi, ya kan? Ya. Tetapi di dalam Efesus 4 ayat 11 itu kan ada 5 jabatan ya, kalau tidak salah ya. Yes. Ada Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Guru. Yes. Ini kan untuk memperlengkapi gereja gitu kan. Ya. Jadi pertanyaan saya, tadi Pak Andi bilang kan bahwa apa tadi itu? Jabatan untuk Rasul Nabi itu sudah tidak ada. Yes. Yang ada apa tadi? Yang keduanya itu? Gembala. Iya, bukan. Pengajar. Dan penginjil. Fungsinya, iya. Fungsinya masih ada. Bukan. Iya, Pak Andi ya. Iya. Soalnya sekarang kan beberapa tahun belakangan ini, taruhlah 1 dekade yang sudah lewat ya, itu ada pelajaran tentang kenabian. Karena mereka mengikuti perjanjian lama di mana zaman Hizkia, zaman zaman Nabi Elia itu ada pelajaran atau sekolah Nabi pada masa itu. Elisa, zaman Elisa.
ada sekolah nabi. Jadi mereka mengikuti itu. Jadi karena Alkitab itu relevan ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka itu tetap ada jabatan nabi itu sampai hari ini dipertahankan. Itu menurut mereka. Bahkan di Malaysia itu ada sekolah nabi di sana. Saya tahu karena banyak orang Indonesia yang pergi belajar tentang kenabian di Malaysia. Itu bayar mahal ke sana itu. Ya saya nggak tahu nih apakah memang motivasinya cari uang atau tidak. Saya nggak tahu. Tapi ada sekolah nabinya. Berarti sebagian orang atau hamba-hamba Tuhan itu, ya katakan ahli-ahli teolog yang lain beranggapan bahwa kerasulan itu dan kenabian tetap masih ada sampai hari ini. Ya kan? Yang kedua yang saya mau tanyakan tentang bahasa roh. Bahasa roh itu tadi Pak Andi bilang kan sudah itu tidak ada. Itu ngawur kan? Kan begitu ya Pak? Bukan, enggak ada. Bahasa roh. Saya tadi bilang bahasa roh di Kisah Rasul ditafsirkan salah. Iya. Saya enggak mengatakan enggak ada. Oh ya, oke. Tapi saya mau lihat Pak di 1 Korintus 14 itu, mungkin Pak Andi bisa lebih jelaskan lagi. Karena kalau mau lihat lagi video Pak Andi itu susah mau nyarinya itu. Iya kan? Jadi ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1, dia bilang begini ayat pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh besar ya. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi yang terutama. Yang kedua, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh kecil tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh besar, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Kemudian ayat 4, dia bilang begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ada dua fungsi di sini. Bernubuat adalah membangun jemaat, tapi bahasa roh untuk membangun dirinya sendiri. Jadi saya pikir ada itu Pak bahasa roh itu. Oke Pak. Ya. Mungkin ada penjelasan dari Pak ini untuk lebih menyegarkan dan mencerahkan kita supaya kita tidak salah ini Pak. Oke. Ya terus terang aja. Ya saya ini masih dari golongan Armenian Pak. Saya masih terus belajar ini tentang reform ini. Saya juga berusaha supaya bagaimana supaya betul-betul pikiran saya ini betul-betul terbingkai di dalam reform gitu loh. Supaya kita tidak salah menjalankan hidup ini, terutama dalam pelayanan. Itu Pak Andi, terima kasih Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya mau tegaskan gini. Jadi tugas Nabi itu apa sih? Tugas Nabi itu memimpin bangsa Israel sampai genaplah janji Allah. Yaitu, kapan genapnya janji Allah? Yaitu kedatangan Kristus. Jadi boleh dikata Nabi itu tugasnya itu mempersiapkan kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Jadi sebelum Mesias datang, nabi-nabi itu berperan memimpin bangsa ini untuk memelihara perjanjian Allah dengan umatnya. Sampai genaplah perjanjian itu. Dan kapan perjanjian itu genap? Yaitu Kristus datang. Dan Taurat, perhatikan. Taurat itu juga diberikan. Dan Taurat itu Nabi itu juga bertugas untuk Taurat itu ya menjadi tuntunan bagi umat bangsa Israel. Sampai genaplah perjanjian itu.
Dan genaplah perjanjian itu kapan? Kristus datang. Ada satu ayat yang saya mau sampaikan. Jadi nanti Pak Hendrik bisa teliti ayat ini. Dan ayat ini merupakan indikasi bahwa batasan nabi yang terakhir dari semua nabi di Perjanjian Lama, nabi yang terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu bertugas membawa umat Israel sampai ketemu Tuhan Yesus. Dan yang menghantar sampai betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus itu nabi terakhir, Yohanes Pembaptis. Ya, coba kita lihat ayat ini. Ini luar biasa ini ayat ini. Dan banyak orang yang nggak paham, terutama orang Pantekosta, orang karismatik nggak paham ini. Ya, sorry deh. Kalau aku dianggap sombong karena mengatakan ini, ya aku terima salib pula dianggap sombong. Tapi aku bukan sombong, aku mau memberitakan inilah kata-kata Alkitab tentang sampai kapan berlakunya ya perjanjian Allah itu melalui Taurat itu. Sampai kapan batasnya? Nah, kita baca Lukas 16 ayat 16. Coba tolong ada yang mau bacakan buat kita. Lukas 16 ayat 16. Ini gampang dihafal ini. Saya bacakan, Pak. Silakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Yes. Perhatikan kalimat pertama. Saya tidak mau menguraikan ayat ini secara lengkap. Tapi perhatikan kalimat pertama dari Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, Yohanes di sini maksudnya Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya? Maksudnya ya selesai perjanjian itu sudah genap. Nah, tapi ada memang, saya sudah uraikan semua ini Pak Hendrik ya, saya sudah uraikan di YouTube. Cuma memang mungkin Pak Hendrik tadi bilang sulit carinya. Tapi enggak terlalu sulit sih. Kalau tentang bahasa Arab itu saya sudah lengkap. Nah, apa ini tadi? Saya mau ngomong apa kok sampai lupa ini. Jadi Yohanes Pembaptis itu jelas-jelas memang merupakan nabi yang terakhir. Dan tetapi ada dicatat di Kisah Rasul, Nabi Agabus muncul di Kisah Rasul. Berarti itu kan setelah Yohanes ada Nabi Agabus. Nah, ini yang seringkali dijadikan tantangan orang Pantekosta maupun karismatik yang tidak percaya bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir. Tolong mic-nya di mute supaya nggak masuk suara-suaranya. Nah, jadi begini penjelasan saya. Nabi Agabus itu bukan nabi yang seperti di zaman Perjanjian Lama. Ya, Nabi Agabus itu bukan seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya, Nabi Hosea. Wah, itu ya kelasnya beda lah, ya. Kelasnya beda. Tapi siapakah Agabus itu? Agabus itu kalau kita teliti ya. Nah, coba ini deh. Saya sebetulnya mengulang sih ini. Cuma sudah saya pernah jelaskan, tapi ya enggak apa-apa supaya yang lain juga
belajar. Mungkin juga ada yang sudah lupa ya. Jadi enggak apa-apa. Saya pun ngulang-ulang, bagi saya nggak masalah. Karena ini ya penting buat kita semua memang. Ya, Kisah Rasul pasal 11. Ayat 28. Ayat 27 dan 28. Coba tolong dibacakan Kisah Rasul 11 ayat 27 dan 28. Kisah Rasul, 11. silakan Bu dosen. Silakan Pak. Pak Elia silakan. Ayo dong. Pak Elia silakan Pak. Kisah Rasul 11 ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh Guru besar, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Oke. Pertama, perhatikan ayat 27. Ya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi. Nah, perhatikan kata beberapa nabi. Dan seorang dari mereka. Internet saya terganggu. Pak, tolong mic-nya Pak, tolong dimatikan. Dan seorang dari mereka bernama Agabus. Nah, perhatikan ya. Beberapa nabi, ada kata beberapa nabi, dan seorang dari mereka, yaitu dari beberapa nabi, itu bernama Agabus. Nah, ini jelas sudah menunjukkan bahwa Agabus ini bukan nabi-nabi seperti Nabi Yesaya, Yeremia, dan sebagainya. Dan itu yang tadi kalau saya katakan, tidak ada lagi nabi yang di Perjanjian Baru karena tugas mereka selesai. Yang saya maksud nabi, tidak ada lagi nabi di Perjanjian Baru itu adalah bukan nabi-nabi modelnya Agabus, tapi itu nabi seperti Nabi Musa, Nabi Yesaya, Yeremia, Hosea, dan sebagainya. Itu sudah nggak ada. Itu nabi yang langsung dipilih oleh Allah sendiri, nggak pakai sekolah. Perhatikan. Perhatikan. Yesaya pernah sekolah nggak? Maksudnya sekolah nabi seperti itu. Di Perjanjian Lama ada disebut ya. Nah, ini perlu Pak Hendrik tahu. Memang sebetulnya ini mengulang ya, tapi mungkin banyak teman yang juga belum mendengarkan penjelasan saya tentang hal ini. Perhatikan 1 Samuel pasal 10 ayat mungkin lebih bagus ini. Jangan nanti itu enggak jelas. Ini aja lebih jelas. Ya.
2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Coba ada yang mau tolong bacakan, silakan. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Nah, ini Pak, ini penjelasan saya untuk Pak Hendrik ya. Jadi lihat ini. Ada rombongan nabi. Nah, rombongan nabi ini mirip dengan tadi di Kisah Rasul. Ya. Yang disebut apa tadi? Agabus itu dari apa? Beberapa nabi. Beberapa nabi. Ini rombongan nabi. Saudara perhatikan, nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan sebagainya tidak pernah termasuk rombongan nabi. Mereka adalah nabi-nabi yang khusus secara khusus dipanggil oleh Allah langsung. Nah, kalau begitu rombongan nabi ini siapa? Rombongan nabi ini adalah orang-orang yang disekolahkan di sekolah nabi. Nah, sekolah nabi itu sama dengan sekolah pendeta sekarang. Tapi sekolah nabi ini bukan untuk mereka jadi setara dengan nabi seperti Elia, Elisa. Enggak. Mereka itu orang-orang sekolahan. Sedangkan Elia, Elisa itu bukan hasil dari orang sekolahan. Itu orang yang diangkat langsung oleh Allah. Nah, ini perlu tahu bedanya. Kalau nggak tahu bedanya ini, pasti kacau. Sampai hari ini dipikir masih ada nabi. Saya katakan hari ini masih ada fungsi nabi. Dan yang namanya rombongan nabi sampai hari ini ada rombongan nabi, yaitu para pendeta-pendeta yang disekolahkan. Ya, calon-calon pendeta yang disekolahkan untuk menjadi pendeta. Mereka adalah sebetulnya karakteristiknya ya mirip seperti rombongan nabi ini. Mereka ini orang-orang yang disekolahkan untuk jadi pembina-pembina umat. Misalnya mengajar untuk mengerti ayat-ayat Alkitab, ya, untuk membawakan mungkin renungan-renungan dan sebagainya. Itu rombongan nabi. Nah, sekarang supaya Pak Hendrik lebih jelas lagi, kalau lihat ayat 3 ini, perhatikan otoritasnya. Perhatikan otoritasnya. Rombongan nabi yang dikatakan di sini, saya ulang lagi, dari 2 Raja-Raja 2 ayat 3 ini, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Elisa ini nabi ya, tapi dia tidak termasuk rombongan nabi. Rombongan nabi ketemu Elisa, Nabi Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuanmu?" Tuanmu itu siapa? Siapa Tuanmu? Elia. Yes. Elia. Bapak Elia. Bukan Bapak Elia yang sekarang ya. Bapak Elia yang di Perjanjian Lama ya. Oke.
Jadi, saya ulang lagi. Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuanmu, yaitu Elia, akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Oh, perhatikan itu. Nabi membentak nabi. Ada nabi berani membentak nabi. Ini siapa ini? Ya. Nah, yang dibentak itu siapa? Yang dibentak itu nabi-nabi yang sekolahan ini. Lu nggak usah ngomong macam-macam lu. Gua sudah tahu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini Pak, latar belakangnya rombongan nabi itu ini. Dan yang saya maksud nabi yang sekarang sudah tidak ada itu ya, yang model Elisa, Elia, Yesaya, Yeremia itu yang tidak ada, sudah habis. Dan itu sudah batasannya, yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Karena tadi ayat dari Lukas tadi yang saya sebut itu, bahwa umat Tuhan itu dibimbing, ya. Bentar, lihat lagi. Lukas. Lukas 16:16. Yes. Ini kok di sayang belum tertulis ya, Lukas 16 ayat 16. Ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku, perhatikan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, ini maksudnya apa? Ya, habis ini sudah selesailah peran dari para nabi yang menuntun umatnya, ya, untuk memahami hukum Taurat dan kitab para nabi itu. Maksudnya berlaku itu ya perjanjian Allah yang berkaitan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi itu ya sudah digenapi ya sampai zaman Yohanes. Kenapa kok sampai zaman Yohanes? Karena Kristus sudah datang yang dijanjikan, dan yang menjadi pusat hukum Taurat, penggenap hukum Taurat, ya, dan kitab para nabi itu sudah datang. Sudah datang. Jadi tugas nabi sudah selesai. Tugas nabi untuk menuntun umatnya ini dalam ikatan perjanjian dengan Allah, ya, di mana akan datang seorang Mesias, itu sudah selesai. Oke. Nah, kalau para rasul bagaimana? Para rasul itu sama. Para rasul itu kriterianya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-saksi mata, eyewitness, menjadi murid-muridnya dan diutus untuk menjadi saksi Kristus, dan itu saksi mata. Ya, siapa yang punya otoritas seperti para rasul? Tidak ada kecuali rasul-rasul yang diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada rasul junior. Tidak ada keturunan rasul punya otoritas sama dengan rasul. Tidak ada. Karena itu saya menolak, ya, kalau ada gereja yang menekankan otoritas sebagai keturunan rasul. No way. Maaf. Saya mungkin dianggap provokator atau penentang dalam aliran gereja tersebut, tapi saya nggak takut karena ini adalah prinsip Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan rasul dan keturunannya sampai selama-lamanya akan memiliki otoritas dalam gereja. Tidak ada itu. Maka begitu rasul selesai, mereka mati,
Nggak ada anak rasul diangkat jadi pengganti rasul. Maka hari ini saya tegaskan, sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul, yang ada adalah fungsinya. Saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Itu fungsi dari rasul, saksi Kristus. Saudara dan saya adalah pemberita firman. Itu adalah fungsi nabi. Pemberita firman. Oke. Nah, itu yang ditanya oleh Pak Hendrik. Yang pertama. Yang kedua, tentang bahasa roh. Maaf. Saya enggak. Ntar dulu Pak Andi. Ya. Tapi kenapa ya Rasul Paulus mengulangi kembali di dalam Efesus 4 ayat 11 itu? Yes. 5 jabatan Rasul itu. Paulus sedang menjelaskan keberadaan gereja ya secara keseluruhan, bahwa memang gereja itu ada peran nabi, ada peran rasul, tapi peran nabi dan peran rasul itu justru sudah ditegaskan selesai. Kalau Pak Hendrik teliti dari ayat yang saya pernah bagikan, yaitu di mana? Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Nah, perhatikan. Oke, kita kembali lagi ya. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Coba tolong dibuka. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Ya, silakan. Ada yang mau bacakan? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yes. Perhatikan. Saya singkat saja, ayat 19 itu adalah gereja. Ya, yaitu orang-orang kudus, lalu anggota-anggota keluarga Allah. Ini gereja. Gereja yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, saya nggak siap gambarnya, tapi ini menunjukkan bahwa gereja itu berdiri di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya apa? Kristus sudah naik ke surga, ya. Para rasul juga sudah selesai tugasnya, dan para nabi juga sudah selesai tugasnya. Dan sekarang zaman kita sekarang adalah zaman pembangunan jemaat. Jadi anggap aja gereja itu gambar rumah, ya, gambar rumah. Fondasinya gereja itu para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebagai pusat daripada dasar dari bangunan gereja yang tidak kelihatan ini. Jadi dengan kata lain, justru kalau sudah dasar, ya berarti sudah selesai. Kita hari ini tidak pembangunan dasar lagi. Fondasinya sudah lengkap. Yaitu mana? Ajaran para rasul sudah lengkap di Perjanjian Baru. Ajaran para nabi sudah lengkap di Perjanjian Lama. Dan seluruh ajaran para rasul dan ajaran para nabi, pusatnya adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru, sudah lengkap di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pusatnya adalah Kristus. Jadi, itu yang tadi saya katakan. Rasul tugasnya sudah selesai, nabi tugasnya sudah selesai, dan semua karya nabi dan karya rasul sudah tertulis dalam Alkitab, dan Kristus sebagai pusat daripada seluruh Alkitab, dan ini menjadi fondasi gereja. Jadi saudara dan saya seperti Pak Hendrik, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang
meneruskan pembangunan di atas dasar yang sudah diletakkan. Ini yang justru lebih dipertegas, rasul dan nabi sudah selesai. Tapi fungsinya masih berjalan terus, yaitu tadi saya bilang fungsinya memberitakan firman. Hari ini para pendeta berkhotbah di mimbar, itu menjalankan fungsi nabi. Kalau dia benar-benar memberitakan firman, bukan memberitakan ajaran sesat. Ya, para rasul menjadi saksi. Kita yang mengabarkan Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil, supaya mereka juga menerima Injil Yesus Kristus. Itu kita menjalankan fungsi rasul. Fungsi tapi bukan jabatan lagi. Oke, saya harap jelas. Baik, sekarang tentang bahasa roh, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan karena semuanya sudah saya paparkan dengan amat sangat jelas di YouTube. Ya, nanti alamatnya saya kasih, mungkin ada teman yang juga bisa kasih alamat YouTube bahasa roh itu 14 sesi, Pak. Jadi saya kalau menjelaskan hari ini kepada Bapak, pasti Bapak nggak puas. Karena itu penjelasannya tidak bisa cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Saya menjelaskan itu di YouTube itu sampai 14 kali. Ya, saya harap Pak Hendrik sabar sambil pelan-pelan nanti dengar YouTube-nya. Karena YouTube itu bisa sewaktu-waktu didengarkan, waktu lowong, waktu lagi masih ya cukup ada waktu untuk mendengarkan, ya dipakai waktunya itu. Oke, baik. Ya, saya lanjut dengan tadi saya menjelaskan, saya sampai lupa tadi. Fungsi nabi, Pak. Ya, fungsi nabi ya. Jadi nabi yang terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, lalu diteruskan para rasul kan. Para rasul itu diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri dan sudah selesai tadi semua saya sudah jelaskan. Jadi zaman kita sekarang ini zaman para pendeta, hamba Tuhan, penginjil, gembala sidang, ya pengajar, itulah zaman kita sekarang. Jadi jangan ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi, ya toh ngaku-ngaku sebagai rasul, itu sudah ketinggalan zaman kamu. Hei, ya. Karena semua nabi sudah selesai di Perjanjian Lama. Dan semua rasul sudah selesai sampai akhir hidup mereka. Lalu genaplah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Genap. Kamu mau jadi nabi, mau jadi rasul itu mau apa? Mau nambahi Alkitab? Hah? Itu jelas itu. Orang yang mau nambah-nambahi Alkitab itu malah justru penyebab penyesatan. Ya. Mormon menambahi Alkitab. Saksi Yehova punya versi terjemahan Alkitab sendiri. Tidak mau terjemahan yang lain. Dia anggap itu terjemahan salah. Punya dia yang paling benar terjemahannya. Dan tambah buku-buku. Mereka tidak mengatakan bahwa buku mereka menambahi Alkitab. Tidak. Tapi mereka bilang, buku mereka punya otoritas yang sama dengan Alkitab. Ini sudah bahaya-bahaya penyesatan. Ya, saya lagi ngajar bidat ya. Jadi memang saya lagi concern juga dengan bidat-bidat yang sekarang lagi berkembang ini. Ya. Oke, lanjut. Jadi bagaimana
perkembangan pengertian tentang gereja ini. Saya sedikit mau mengulas apa yang ditanyakan oleh Pak Surya, tapi Pak Surya hari ini berhalangan, dia nggak bisa, tapi dia mau lihat di YouTube. Jadi begini, kenapa Petrus diberi kunci kerajaan surga? Saya akan katakan waktu itu kunci kerajaan surga itu yaitu barang siapa yang kamu ikat akan terikat di dunia, akan terikat di surga. Yang akan kamu lepaskan juga akan terlepas di surga. Itu saya kan sudah jelaskan itu sebagai pengabaran Injil. Dan ternyata itu tidak hanya untuk Petrus, ya, kunci kerajaan surga itu tidak hanya untuk Petrus, tapi juga untuk para rasul yang lain. Itu saya sudah buktikan ayat-ayatnya, silahkan lihat yang lalu, yang minggu lalu, saya sudah jelaskan. Tapi sekarang yang saya mau tambahkan itu begini. Memang ada maksudnya kenapa Petrus disebut diberi kunci kerajaan surga. Coba kita lihat lagi ya ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Di kisah, di Matius pasal 16, Pak. Yes, 16 ayat 18. Dan 19 ya, Kedengaran terutama. suara, Pak. Tidak ada suara. Halo? Signal Ada saya nggak? jelek, Pak. Signal saya jelek. Kitab apa, Pak? Matius 16 ayat 18 dan 19. Ya, makasih, Pak. Baik. Ya, ayat ini saya bacakan aja. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya sudah jelaskan bahwa batu karang ini bukan Petrus. Lalu ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, ini saya kan sudah jelaskan yang dimaksud ini adalah Petrus itu mewakili semua murid-murid yang lain, karena perintah bahwa apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, ini juga diberikan kepada murid-murid yang lain. Oke? Tapi memang di dalam Kisah Rasul, ya, di dalam Kisah Rasul, Petrus itu memang dipakai Tuhan untuk pertama kali Injil keluar dari komunitas keyahudian, alias Injil kepada orang bukan Yahudi. Yang pertama kali membuka Injil kepada orang bukan Yahudi itu adalah Rasul Petrus. Tapi setelah Rasul Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius, ya ini kalau di Kisah Rasul itu Cornelius yang orang yang bukan Yahudi itu pertama kali yang diinjili itu adalah Cornelius. Nah, setelah Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius, maka sudah seperti arus mengalir, Injil sudah tersebar kemana-mana kepada orang-orang yang bukan Yahudi, termasuk kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi sudah benar-benar tidak lagi Yahudi sebagai hal yang paling khusus. Nah, itu maksudnya Petrus diberi kunci kerajaan surga, tapi yang
memang pertama kali itu Petrus, tapi ini tidak berarti Petrus adalah pemimpin gereja atau sama sekali tidak. Petrus memang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil pertama kali kepada orang bukan Yahudi. Oke, itu aja tambahan saya tentang ini. Lalu yang berikutnya, saya mau menguraikan tentang tadi. Perhatikan ini di ayat 18. Aku di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, ya, on this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. And the powers of death shall not prevail against it. Tidak akan menggagalkan, ya, bangunan yang didirikan oleh gereja yang didirikan oleh Kristus. Tidak akan dapat menggagalkan. Ya. Ini bahasa Inggrisnya. Lalu bahasa terjemahan lama. 18. Aku akan di atas batu ini. Nah, perhatikan, di atas batu ini aku akan membangunkan sidangku. Dan segala pintu alam maut tidak akan dapat mengalahkan dia. Ya, terjemahan lamanya lebih bagus. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di atas alas batu inilah aku membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Ya, tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini tidak bisa dijadikan standar karena terlalu banyak tafsiran. Dalam King James Version, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Sama ya. Oke. Ayat ini saya kaitkan ya bahwa janji Tuhan bahwa maut tidak akan menguasainya atau tidak dapat mengalahkannya, alias tidak mungkin jemaat Kristus ini gagal di tengah jalan dan tidak mungkin punah dan lenyap. Ya, jemaat Kristus itu tidak mungkin. Ini sudah dinubuatkan oleh Kristus dan memang terbukti. Ya, sampai hari ini gereja boleh dibakar, orang Kristen boleh dibunuh, tapi tetap ada orang-orang yang bertobat dan datang kepada Kristus sampai hari ini. Luar biasa. Ya, hari ini mungkin sudah nggak terlalu luar biasa, tapi tetap luar biasa. Karena pertobatan tiap orang itu selalu luar biasa dan malaikat di surga bersorak-sorai. Maksud saya luar biasanya itu gini. Waktu pertama kali Injil mulai diberitakan, orang Kristen belum banyak dan amat sangat sedikit, amat sangat minoritas dan amat sangat lemah dan tidak berdaya waktu itu, kekristenan waktu itu. Dan mereka mempunyai musuh-musuh hebat, musuh-musuh besar. Itu yang saya sudah pernah ungkapkan. Musuh mereka adalah orang-orang Yahudi. Musuh mereka adalah pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi. Dan musuh mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Ya, orang-orang penyembah-penyembah berhala.
Ya, ini musuh-musuh yang sangat hebat dan musuh-musuh yang luar biasa sekali ini mereka ini. Dan banyak orang yang membenci mereka. Khususnya yang benar-benar mau membinasakan mereka adalah kerajaan Romawi, kaisar-kaisar Romawi. Tapi tetap tidak bisa melenyapkan mereka. Nah, perhatikan bagaimana Tuhan memelihara gerejanya dengan luar biasa. Kita lihat janji Kristus lagi. Janji Kristus ini bukan janji bohong, ya, tapi benar-benar real, benar-benar konkret. Coba sekarang kita lihat Matius 28. Ini saya sudah pernah uraikan. Matius 28 kita baca mulai ayat 17. Kenapa saya mulai ayat 17? Ya, karena ada maksudnya tentunya. Ya, ayat 17. Coba tolong bacakan ayat 17 dan 18. Ketika Saya bacakan, melihat Pak. dia. Oke, silakan. Silakan, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak Hendra Pak Hendrik, aja. silakan Pak Hendrik. Oke. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yes. Nah, perhatikan. Banyak orang kurang memperhatikan ayat 17 dan 18. Yang diperhatikan tuh 19. ayat 19 dan ayat 20. Iya. Nah, ayat 17 perhatikan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa ada yang menyembah dan kenapa ada yang ragu-ragu? Dua-dua sebetulnya peristiwa luar biasa yang sedang dihadapi. Yaitu apa? Kristus mulai orang-orang menyadari bahwa Kristus adalah benar-benar Allah yang patut disembah. Ini bukan diberhalakan loh ya, disembah. Ini luar biasa sekali menyembah Kristus itu karena mereka melihat Kristus tetap sebagai manusia meskipun sudah bangkit dari kubur. Tapi wujudnya tetap wujud manusia yang mereka lihat, bukan wujud dewa. Kecuali Kristus sudah tubuhnya bersinar-sinar, ya seperti malaikat atau membuat mereka terkejut dan sebagainya. Ya, matanya bersinar-sinar atau mulutnya mengeluarkan api misalnya ya. Tidak, Kristus biasa aja. Bahkan makan bersama-sama dengan mereka, bercakap-cakap, ya kan? Nah, tapi mereka ada yang sudah disadarkan Roh Kudus. Dan dikatakan mereka menyembahnya. Itu luar biasa. Meskipun sebelum ini sudah banyak orang-orang menyembah Kristus, tapi menyembahnya itu masih tanda tanya. Mereka menyembah karena melihat Kristus itu untuk menyembuhkan mereka. Ya, mereka nyembah-nyembah Kristus, tolong sembuhkan, sampai nyembah-nyembah begitu. Nah, nyembah-nyembahnya itu memohon-mohon. Tapi ini bukan memohon lagi ini. Mereka tidak memohon apa-apa ini. Mereka menyembah Yesus sebagai Allah. Nah, ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ini adalah perubahan paradigma, ya, perspektif, budaya. Bayangkan orang Yahudi itu tidak boleh menyembah manusia. Itu namanya menghujat kalau menyembah manusia. Apalagi manusia itu dianggap Allah, itu menghujat. Ya. Tapi mereka lakukan itu.
Berarti mereka sudah menabrak tradisi ribuan tahun. Tidak boleh menyembah manusia. Tapi mereka tetap lakukan. Bagi saya, ini dahsyat. Ya, dahsyat. Kalau kita menyembah Kristus sekarang, zaman kita sekarang ini, kita menyembah Kristus, itu masih, ya, meskipun dahsyat, tetap dahsyat. Karena ini juga pekerjaan Allah Roh Kudus, saya tidak meremehkan ini. Tapi dibandingkan mereka yang melihat wujud manusia, dan mereka yang sedang dilingkupi oleh budaya keyahudian yang kuat, ya, nggak gampang mau menyembah Kristus yang mereka lihat dalam wujud nyata itu. Oke. Tapi ada orang lain yang ragu-ragu. Itu justru orang yang ragu-ragu ini malah sebetulnya normal. Mereka ragu-ragu. Jadi kalau saudara lihat orang ragu-ragu ini goblok, mereka itu nggak mau menyembah Kristus itu goblok, benar. Jangan ya. Mereka juga perlu proses. Nggak apa-apa, Tuhan Yesus saja nggak marah kok sama mereka yang ragu-ragu. Coba perhatikan, beberapa orang ragu-ragu, lalu Kristus maki-maki mereka. Hei, yang ragu-ragu, goblok benar kamu itu, misalnya. Enggak ya. Nah, Kristus tidak mengutuk mereka, tidak memarahi mereka. Kristus paham mereka memang butuh waktu. Lalu ayat 18, Kristus itu justru menguatkan bagi yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Wah, ini juga dahsyat. Ya, kenapa dahsyat? Karena ini juga menghancurkan segala bidat. Bidat-bidat yang menolak Yesus sebagai Allah. Dihancurkan di sini. Ini juga menghancurkan orang-orang yang Tritunggalnya ngaco. Bahwa Kristus itu dianggap lebih rendah dari Bapa. Ya, ini sudah merombak Tritunggal yang ngawur, ya, Tritunggal yang oneness atau triteisme atau sabellianisme atau subordinationism, ya, semuanya dihancurkan oleh ayat 18 ini. Kenapa? Saudara perhatikan kata-kata ini, karena kata-kata ini masih bisa disalah tafsirkan oleh orang. Begini katanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini membuktikan bahwa Kristus itu manusia, tapi diangkat secara istimewa oleh Tuhan. Kristus itu manusia biasa, tapi dia punya prestasi hebat. Sehingga Allah Bapa itu mengaruniakan kepada Kristus itu secara istimewa. Nah, ini menurut penafsir yang ngaco itu, ya. Yang menganggap Kristus itu bukan Allah. Kristus hanya manusia, cuma diadopsi menjadi yang istimewa bagi Allah. Karena prestasi yang hebat. Jadi ini membuktikan Kristus itu saking hebatnya sampai diberi kuasa di surga dan di bumi. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau ini memang Kristus itu adalah manusia dan diangkat oleh Allah dalam kedudukan yang tinggi, ini benar-benar terjadilah kekacauan di surga. Ngerti ya maksud saya? Terjadi kekacauan di surga itu apa? Hah? Mohon diulang, Pak.
Kalau tadi adalah ditafsirkan Kristus kan manusia, tapi dia diberi penghargaan oleh Allah sehingga diberi karunia yang luar biasa kan. Tapi kalau ini kita teliti dengan lebih dalam, dan kalau ini benar-benar Kristus yang diberikan kekuasaan seperti ini, terjadilah kekacauan di surga. Nah, apa kekacauannya? Kesetaraan, Pak. Yes. Bukan hanya kesetaraan. Tritunggal, Apa? Pak. Kesatuan, Pak. Bukan. Kudeta, Pak. Kudeta. Ngerti ya maksud saya? Perhatikan ini. Diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau ini Kristus adalah manusia yang diberi seperti ini, berarti dia sudah menggeser Allah. Bayangkan ini, Allah pun memberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sampai Allah sendiri sudah kekuasaannya sudah kadung diberikan kepada Kristus. Allah sendiri sudah tidak punya kuasa seperti Kristus yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Bayangkan. Ya, bayangkan ini. Dan itu yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi? Ini suatu yang impossible. Hanya mungkin kalau Kristus adalah Allah. Pak Andi, Yes. Ini berat ini Pak Andi. tolong slide-nya Pak disingkirkan dulu. Wajah Anda tidak kelihatan. Yes. Ini berat ini Pak Andi. Yes. Berat ini. Iya, ini berat ini. Nah, sebabnya di sini banyak yang menafsirkan salah memang. Jadi ini kalau Pak Andi nanti penjelasannya ini hanya luarnya saja, tidak sampai ke dalam, nah kita semua ini bisa tidak lengkap nanti penerimaan kita ilmunya Pak Andi gitu loh. Iya. Ya karena Soalnya saya belum selesai memang. ya ada pendeta kan yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Ya. Nah, mungkin sudah ini Pak Hari yang tahu lah. Ya. Iya. Saya juga Iya. tahu kok. Oh ya tahu ya Pak ya. Nah itu dia. Dan ini kan bukan manusia biasa ini, bukan pendeta abal-abal yang ngomong ini Pak. Pak Andi, malam Pak Andi. Ya, tolong Pak diperjelas ini Pak supaya kami ini lebih mengerti gitu loh. Ya. Sebab ini sangat krusial ini bagi kita. Oke. Malam Pak Andi. Silakan. Ya Pak Liman. Loh, Pak Andi memang bikin satu tafsiran yang gitu, Pak, diberikan kuasa surga dan bumi. Tapi kenapa Yesus kok tidak langsung mengakui gitu loh, Pak? Akulah Tuhan gitu loh. Kenapa tidak sekalian gitu, Pak? Jadi tidak salah tafsir kira-kira. Dari macam-macam kenapa gitu Pak terjadi, Pak? Ya, cara Tuhan menjelaskan itu kan bertahap, Pak. Kalau diberi langsung pun belum tentu mereka juga ngerti dan mau menangkap. Jadi ya memang cara Tuhan itu mau memberikan wahyunya itu enggak sekaligus lengkap semuanya, enggak, Pak. Tuhan memberikan secara bertahap dan kita pun mengertinya kan juga bertahap. Biarpun kita ini sudah yang hidup 2000 tahun setelah Kristus pun kita masih nggak bisa mengerti secara seutuhnya kan semua itu. Demikian. Thank you Pak Andi, thank you. Coba perhatikan bahasa Inggrisnya ya. Wah, Anda lebih kaget lagi kalau lihat bahasa Inggrisnya ini. Ayat 18. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Perhatikan, semua otoritas
semua otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya, kalau tadi kan kuasa ya. Kuasa itu kita pikir, oh ya kuasa-kuasa. Tapi ada kata segala kuasa. Nah, ini sejalan dengan all authority. Luar biasa sekali. Ya. Yang bahasa Inggris. Bentar. Mana bahasa Inggris ini? Yes. Bahasa Inggrisnya yang King James mirip dengan yang bahasa Indonesia. All power is given unto me in heaven and on earth. Kalau all itu berarti sudah nggak ada sisanya. Nggak ada sisanya all itu. Ya. Kalau otoritas tadi juga sudah nggak ada sisanya ini otoritasnya ini. Ya, all authority ini. Berarti Allah Bapa pun kehilangan otoritas dan sudah diberikan kepada Kristus. Nah, ini jelas-jelas nggak demikian. Tidak demikian. Ya. Kalau memang demikian, ya itu justru tafsiran yang salah. Tafsiran yang salah karena Yesus itu kan tadinya ditafsirkan sebagai lebih rendah dari Bapa. Sekarang Tuhan Yesus sudah dipulihkan. Kalau dipulihkan sekarang dia malah menggeser Bapa. Ya kan tambah kacau kalau Tuhan Yesus menggeser Bapa ini. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu dijawab di Yohanes pasal 3. Nah, coba kita lihat. Ini sudah menjawab orang-orang sesat tadi yang menganggap bahwa Kristus itu apa ini? Kristus itu lebih rendah dari Bapa. Ya kan? Nah, bentar. Ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Tolong bisa dibacakan? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, perhatikan. Permuliakanlah aku. Wah, seolah-olah Kristus ini tidak punya kemuliaan. Salah. Kristus bukan tidak punya kemuliaan, tapi perhatikan kalimat lengkapnya. Permuliakanlah aku padamu sendiri. Ya, permuliakanlah aku padamu sendiri. Dengan apa? Dengan kemuliaan, tolong mic-nya Pak, di mute. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu kapan? Sebelum dunia ada. Berarti Kristus itu sudah punya kemuliaan yang setara dengan Bapa sebelum dunia ada. Berarti Kristus itu bukan tidak punya kemuliaan. Kristus sudah punya kemuliaan. Sebelum menjadi manusia, dia sudah memiliki kemuliaan yang setara dengan Bapa. Tapi karena dia menjadi manusia, maka dikatakan di Filipi 2 ayat 5, Kristus mengosongkan diri. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kristus mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri sampai taat
dan mau mati, ya, sampai taat sampai mati. Nah, itulah Kristus yang mengosongkan diri. Setelah selesai semua tugasnya, Kristus bilang kepada Bapa, biarlah kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada, sekarang dianugerahkan kepada Kristus. Jadi bukan karena Kristus tidak punya kemuliaan, sudah punya kemuliaan. Ya. Dan Tuhan menyatakan itu. Oke. Saya berhenti sampai di sini. Ini semua membahas mengenai otoritas Kristus dalam gereja. Dialah pemimpin gereja. Ya. Dialah dasar atau batu penjuru, pusat daripada seluruh ajaran gereja yang menjadi fondasi bagi gereja. Kristuslah pemimpin gereja satu-satunya. Ya, dan yang memiliki otoritas ilahi, otoritas dari semua otoritas, Kristus yang memiliki, tentunya Allah Tritunggal. Allah Bapa juga berotoritas, Kristus juga berotoritas, Roh Kudus juga berotoritas. Oke, biarlah ini boleh meneguhkan kita di dalam membangun gereja yang sehat, ya, membangun gereja yang alkitabiah, membangun gereja sesuai dengan dasar-dasar yang benar. Dan tidak boleh membangun dengan dasar yang lain. Rasul Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang membangun dengan dasar yang lain. Terkutuklah orang yang memberitakan Kristus yang lain. Ya, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Nah, mari kita kembali membangun gereja berdasarkan fondasi yang benar. Yaitu ajaran para rasul, ajaran para nabi, dan Kristus sebagai pusat daripada seluruh ajaran. Dan semuanya adalah back to the Bible. Karena itu saya bolak-balik membuat satu statement. Reform adalah semangatnya back to the Bible. Reform bukan aliran gereja. Reform bukan nama gereja. Ya, reform bukan suatu gedung, bukan suatu organisasi. Tapi reform itu adalah semangat yang ditanamkan oleh Roh Kudus kepada umatnya untuk kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Tuhan memberkati kita semua. Oke, sudah jam 9 lebih 4 menit. Andi, Silakan Bapak Elia. sedikit Pak. Tadi yang jawab kudeta tuh Pak siapa ya? Eki, Pak Eki. Pak Eki. Pak Eki layak dapat sepeda Pak. Tapi Jokowi ya. Habis ini nanti datang ke Pak Jokowi ya. Yang kedua Pak, saya mau tanya, apakah Paulus itu termasuk rasul Pak? Yes. Kalau Paulus adalah rasul, Pak tadi memang menyatakan statement bahwa Rasul Petrus yang pertama ke non-Yahudi, kayaknya Paulus yang pertama loh Pak. Bagaimana Pak mengklarifikasinya? Kok bisa Paulus pertama? Karena dia kan sudah mengabarkan kepada non-Yahudi sehingga Petrus duluan dong. bukankah mereka bertengkar gara-gara Petrus
pada saat orang non-Yahudi ada, dia langsung bangun. Langsung kan ditegur sama Paulus, Pak? Enggak dong. Itu setelah Petrus mengabarkan Injil ke Cornelius itu. Oke. Thank you klarifikasinya. Yang ketiga, Pak. Apakah boleh saya menyimpulkan bahwa persiapan kedatangan Yesus telah dilakukan oleh para nabi dan sebagainya, yang hari ini sudah tidak ada. Yang ada adalah fungsi para nabi. Yes. Lalu, apakah sekarang ini fungsi para nabi itu sebetulnya sudah diambil alih oleh Roh Kudus pada saat Kristus telah naik ke surga? Dia yang menggerakkan para nabi, rombongan nabi ini untuk melanjutkan pemberitaan Mesias itu. Thank you, Pak. Bukan diambil alih, diteruskan. Misi Kristus sudah selesai, dan sekarang misi Kristus yang sudah selesai itu diteruskan oleh Roh Kudus untuk membangun gerejanya. Jadi sekarang Roh Kudus yang memang memimpin para hamba Tuhan, para jemaat, para orang-orang pilihannya untuk terus bertumbuh dalam pengajaran yang reform, yaitu pengajaran yang back to the Bible. Ya, sekali lagi saudara jangan alergi sama nama reform. Banyak orang yang sudah membuat statement, memberi trademark kepada nama reform itu orang-orang sombong, orang-orang suka menghakimi, ya, mengadili, sok benar dan sebagainya. Itu semua salah. Reform yang benar itu adalah back to the Bible. Dan kalau mau tahu, kenal reform yang sejati, baca buku Calvinis yang sejati. Ya, buku Calvinis yang sejati sudah saya pernah paparkan dalam forum di diskusi radio kita. Apakah Calvinis sejati itu? Karangan Philip Graham Ryken. Anda perlu baca ini yang maki-maki reform. Nih bukunya. Ya, jelas ini. Silakan beli, tipis. Bukunya tipis sekali. Nah, ini tipis sekali. Tapi berbobot. Ya, silakan. Pak Andi, ya. Kenapa ada, ini saya mengikuti khotbah di YouTube ini. Orang reform sendiri, Pak. Dan saya pikir orang reform ini, yang khotbah ini bukan orang reform yang hamba Tuhan junior, tapi ini hamba Tuhan yang senior. Ketika dia membahas tentang unconditional election itu, di tengah-tengah khotbahnya, saya tidak tahu kenapa dia bilang begini, orang-orang reform itu sombong-sombong semuanya. Saya juga tawa itu dia dengar dia begitu. Saya tidak tahu, mungkin ada kepahitan apa itu dari reform, Pak. Sehingga dia bisa bicara begitu. Pak. Jadi dia pikir kuasa Tuhan itu hanya bekerja di reform. Padahal kuasa Tuhan juga bekerja juga di gereja-gereja lain yang bukan reform gitu loh. Ya, itu berarti. Lalu dia memberikan contoh, Pak, begini. Waktu dia pelayanan di Jogja, dia begitu masuk di satu ruangan karena dia sebagai pembicara tunggal pada waktu itu, dia disapa oleh seorang laki-laki dan bilang, Pak, saya mau ingin bicara sama Bapak. Oh ya silakan duduk, karena jamnya masih agak lama.
Jadi ada kesempatan bicara. Terus dia bilang begini, Pak, saya ini penjahat, Pak. Saya bunuh orang. Saya berzina. Saya narkoba. Semua dosa saya sudah bikin, Pak. Tanya kakak saya ini, dia bilang begitu. Tapi begini, Pak. Saya punya teman sekolah dulu, lama nggak pernah ketemu. Dia bilang mau datang ke rumah saya. Saya bilang, enggak apa-apa, datang aja ke rumah saya. Ini ke rumah yang orang yang berdosa ini. Begitu temannya datang ke rumahnya, dia jemput di halaman. Begitu dia salaman, dia jatuh orang ini. Jatuh dan teriak-teriak. Dia orang berdosa gitu. Nah, orang ini yang temannya lama ini orang dari GBI. Jadi di sini Pak pengkhotbah ini dia bilang begini di khotbahnya itu. Jadi kuasa Tuhan itu bukan hanya di Reform. Kuasa Tuhan juga itu ada di gereja-gereja lain, di organisasi lain. Karena kuasa Tuhan itu nggak bisa dibatasi, nggak bisa dimonopoli oleh satu organisasi atau satu gereja. Kuasa Tuhan itu bekerja di tempat lain. Jadi jangan sampai kita sombong, dia bilang begitu, Pak. Pasti tahulah kalau buka dia punya YouTube itu. Sekarang ya mungkin dia lebih tua jauh lah dari Pak Andi dan saya. Oke. Baik, saya enggak mau bahas itu karena kembali lagi yang saya sudah jelaskan tadi, Pak, bahwa arti reform itu bukan aliran, bukan nama gereja, bukan golongan, bukan doktrin tertentu, tapi yang namanya reform itu adalah kembali ke Alkitab, back to the Bible. The Bible. Doktrin yang benar adalah doktrin yang mau back to the Bible. Gereja yang benar adalah gereja yang mau back to the Bible. Biarpun namanya nggak reform, tapi kalau betul-betul mau back to the Bible, dia punya semangat reform, yaitu back to the Bible. Oke, mengenai yang orang sombong-sombong, saya sudah pernah jelaskan itu orang reform sombong-sombong itu. Memang kita semua tidak ada yang tidak sombong. Kita semua orang sombong. Yang menghakimi orang reform sombong juga sombong. Sama-sama sombong. Ya, tapi Tuhan boleh menyadarkan kita bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia, kita semua habis. Malam-malam Pak Andi, pertanyaan sederhana Pak Andi. Ya, Pak Liman. Kalau dari gereja kita lihat kita Pak Andi bilang otoritas gereja adalah otoritas Kristus Pak secara penuh Pak. Tapi ada satu gereja yang saya dari sinode, ada anggaran dasar rumah tangganya yang bertentangan dengan Alkitab Pak, itu berarti bukan gereja gitu Pak ya. Anggaran dasar rumah tangganya kita tiru mana, kita patut mana kalau kita masuk anggotanya dia Pak. Terima kasih Pak Andi. Enggak paham saya Pak. Pak Andi bilang gereja itu otoritasnya kan Yesus Pak, otoritas tertinggi kan Tuhan Yesus Pak. Nah, di dalam menyusun anggaran dasar rumah tangga suatu gereja, saya tahu kan saya di sinode, ada banyak gereja menyusun anggaran dasar rumah tangga yang saya rasa bukan back to the Bible Pak. Kalau saya rasa banyak hal-hal seperti itu, apakah itu disebut gereja atau enggak Pak kalau seperti itu Pak? Ya, itu yang tadi saya bilang. Kita kan sekarang sedang membahas tentang gereja-gereja yang sekarang sedang berkembang di zaman kita. Ya, itu saya minggu lalu sudah bahas tentang yang namanya ada benang merah. Ada benang merah. Jadi kalau mau bicara soal gereja, tidak semua gereja itu masuk dalam jalur benang merah. Ya maaf, saya tidak menganggap bahwa gereja saya yang paling benar atau gereja saya yang paling masuk benang merah. Ya memang hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti tidak semua gereja adalah gereja yang sedang berjalan di dalam jalur
misi kerajaan Allah. Alkitab yang bilang loh, bukan saya yang bilang. Sudah banyak gereja yang sesat dan sudah banyak gereja yang menyimpang dari firman. Makanya kita harus waspada, hati-hati. Ya, seperti tadi misalnya, nabi dan rasul sudah tidak ada. Ini masih banyak yang menyimpang. Dan kalau gereja mau kembali kepada Alkitab, dihapus semua itu. Ya, ada pentadbisan nabi, mengangkat rasul dan sebagainya. Ada gereja-gereja yang seperti itu. Itu semua nggak ngerti Alkitab. Maaf. Saya bukan sombong, saya bukan mau menghakimi. Saya rindu kita sama-sama kembali ke Alkitab dan bertobat. Itu aja kerinduan saya. Saya tidak punya keuntungan apa-apa kok. Anda mau tolak silakan. Anda mau terima puji Tuhan. Pak Andi, Ya. kalau itu sikap kita bagaimana Pak Andi? Sikap kita secara pribadi bagaimana? Kita apa masuk dalam situ apa kita harus keluar Pak? Itu Ya, sikap kita harus ingatkan. Kalau tidak benar harus diingatkan. Kalau tidak mau bertobat, ya kita berjuang terus. Kalau berani Pak Kecuali Handoko, sampai kita diusir. harus Ya, berani Pak sampai kita Liman. diusir Pak. Bukan kita kebaskan debu bukan Pak ya. Sampai kita diusir Pak ya. Iya. Kalau sudah ditolak terang-terangan, yuk sebaiknya tidak usah di sini. Ya wes, goodbye. Pak Andi, Ya. segala kitab Taurat dan kitab para nabi sudah berakhir sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Nah, Joseph Prince itu menggarisbawahi bahwa perjanjian lama itu tidak lagi berlaku. Yang kita gunakan itu adalah perjanjian baru. Karena dia mengambil dari ayat itu. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau sampai dia mengatakan begitu, saya juga akan menentang. Ya, sampai hari ini saya masih belum mengambil sikap tentang Joseph Prince karena saya nggak tahu benar ajarannya bagaimana. Tapi kalau Pak Hendrik bisa membuktikan bahwa dia memang ngomong perjanjian lama sudah tidak berlaku, saya akan mengambil sikap tegas. Ya. Harus Pak, karena di Indonesia pengikutnya udah banyak Pak. Coba nanti tolong Pak Hendrik kasih buktinya. Kalau Pak Joseph Prince bilang kayak gitu, ada videonya, kasih ke saya ya Pak ya. Kalau videonya saya nggak ada, tapi ini muridnya Pak yang itu yang mau Ya menjelaskan. mungkin muridnya lebih ngawur dari gurunya juga bisa. Iya, bisa ya. Oke, ya kita udah melewati jam ini. Enak nih Pak. Puji Tuhan. Puji Bisa Tuhan. diperpanjang sampai jam 11. Pak Andi, yang beli buku di mana Pak Andi? Saya cuma tanya, beli buku di mana tuh Pak Andi? Beli buku tadi Pak Andi. Di Saya mau beli. Momentum Pak. Oh, Momentum, oke, makasih Pak Andi. Ya. Oke, mari kita berdoa ya. Kita bersyukur. Judulnya pada Pak apa Tuhan. itu Pak Pandi? Ya. Judul bukunya tadi apa itu? Apakah Calvinis sejati? Calvin sejati ya? Apakah Calvinis sejati? Karangan Philip Graham Ryken. Ya. Oke, kita tutup dalam doa. Saya boleh minta Pak Yoga ya, pimpin doa ya, Pak Yoga. Baik Pak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini boleh mengikuti kembali acara ini. Kiranya Tuhan tetap memberi kami pencerahan-Mu sehingga dari ke hari kami boleh makin mengenal akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk boleh menjalankan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi penginjil yang Tuhan kehendaki. Tuhan beri hikmat kami, Tuhan beri kesehatan pada kami, beri kemampuan kepada kami untuk bisa dan mau menjalankan semuanya ini Tuhan. Ya. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan
Tuhan boleh kumpulkan kami dengan dipimpin Pak Andi Halim untuk boleh dengan setia membimbing kami dari hari ke hari dengan acara yang penuh dalam satu minggu. Ini semua boleh terjadi karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Kami berpisah satu sama yang lainnya, kiranya Tuhan tetap pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.